Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam literasi. Baik anak-anak, perlu kalian syukuri kalian sekarang diterima dan bersekolah di SMA yang penuh dengan prestasi. Nah, prestasi yang baru-baru ini dimiliki oleh sekolah kita, yaitu SMA Negeri 2 Sumeneb sebagai salah satu sekolah aktif literasi tingkat nasional. Wah, luar biasa ya. Nah, kalian perlu syukuri ini karena kalian berada di sekolah yang luar biasa, sekolah favorit. Nah, sekarang bagaimana kalian memanfaatkan sekolah ini sebagai fasilitas belajar? Baik, sebelum kita mulai, Ibu perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Nurul Hidayati Agustin. Ibu biasa dipanggil Ibu Titin. Nah, di sini Ibu sebagai guru pengajar dari mata pelajaran sejarah Indonesia. Ibu juga diberi tugas tambahan sebagai asisten Wakasek Humas dan pembina ekstrakurikuler di karya ilmiah remaja. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan sharing mengenai literasi. Kita tidak asing ya dengan istilah literasi, mungkin sudah terbiasa. Namun yang tidak terbiasa ini adalah prakteknya gitu ya. Tapi tidak masalah. Nah, sebelumnya kita pahami dulu apa itu literasi. Anak-anak, literasi itu adalah kemampuan kita, kemampuan individu menggunakan segenap potensi yang kita miliki untuk mengenal dunia. Nah, mengenal dunia di sini ini mengenal dalam tanda kutip. Jadi tidak harus dunia secara umum, dunia secara khusus pun yang kita inginkan itu bisa didapatkan dengan literasi. Ya, jadi literasi dengan cara apa? Gitu kan? Dengan cara mengumpulkan berbagai informasi yang kita butuhkan untuk mengenal dunia yang kita inginkan. Jadi dunia kalau bisa tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi bermanfaat juga bagi orang lain. Nah, ini oleh karena itu ketika mengumpulkan berbagai informasi, ini tidak lepas dari yang namanya membaca dan menulis ya, tidak lepas dari keduanya. Karena keduanya ini berpasangan seperti layaknya orang bernafas. Jadi ketika kita membaca itu seperti ketika kita menghirup, dan menulis itu seperti ketika kita menghembuskan. Nah, keduanya tidak bisa dipisahkan. Lagi-lagi ya, diingat, keduanya tidak bisa dipisahkan. Ketika ada orang yang suka membaca kemudian dia tidak suka menulis, ini juga kurang. Apalagi ada orang yang tidak suka membaca, ini sudah pasti tidak bisa menulis. Karena apa? Perbendaharaan kata yang ada di kepalanya itu minim sekali, karena tidak diisi dengan membaca. Oleh karena itu, dia harus rajin-rajin membaca. Karena kita tahu faktanya di Indonesia ini, itu kita berada di 10 peringkat terbawah dari 70 negara dalam hal literasi. Kalian bisa bayangkan ketika suatu negara berada di 10 peringkat terbawah di dunia dalam hal literasi, akan sangat berpengaruh kepada berbagai sektor. Tidak hanya budaya, tidak hanya sosial, ekonomi pun, produktivitas dan lain itu sangat berpengaruh. Indonesia tidak akan bisa menjadi negara maju jika peringkat ini tidak bergerak. Bagaimana cara menggerakkan? Ya, membaca, literasi. Dengan cara literasi, anak-anak. Kita ingat ketika kemudian Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama, itu apa? Iqra, bacalah. Ketika malaikat memberikan instruksi itu, sebenarnya itu mengajarkan kita bahwa membaca itu adalah hal utama kesuksesan. Dan itu kita harus ingat.
bahkan dijadikan pedoman. Kalau saya ingin maju, kalau saya ingin sukses, diawali dengan membaca. Seperti itu. Nah, Indonesia ini ya, itu tadi kan fakta yang menyedihkan ya, posisi Indonesia, di mana Indonesia berada di kerak gitu ya, anggaplah kerak kalau bumi itu ya, berada di kerak bumi, berada di posisi terbawah, 10 terbawah. Nah, tapi ada informasi, ada fakta yang juga menguntungkan sebenarnya jika digunakan semaksimal mungkin. Apa itu? Indonesia secara demografi itu berada di secara demografi itu memiliki 60% usia produktif. Bayangkan Indonesia yang populasinya luar biasa banyak ini, 60% itu dihuni oleh kita. Kenapa kita? Karena usia produktif itu dari usia 15 hingga 40 tahun. Ibu, kamu itu termasuk di dalamnya. Jadi jika ingin mengubah Indonesia dari Indonesia yang berkembang menjadi Indonesia yang maju, itu ada di genggaman kita. Nah, oleh karena itu apa? Kita harus banyak membaca. Membaca itu anak-anak tidak harus membaca buku. Sekarang malah buku ada e-book dan lain-lain. Jadi literasi itu banyak. Ketika kita mampu kemudian melihat alam, kita memahami, kita berpikir, kemudian kita bisa mengambil hikmah, itu sudah literasi. Itu literasi alam. Literasi digital yang sering kita lakukan. Kita sering membaca informasi, hanya sayangnya informasi negatif bahkan tidak berguna yang sering masuk ke otak kita. Nah, ini literasi digital yang jika tidak diolah dengan baik itu hasilnya negatif. Nah, literasi buku ini yang juga harus dibiasakan. Ya. Nah, biasanya ini kalau sudah baca buku, ini kadang buat kita ngantuk ya. Kira-kira kenapa ini? Nah, ternyata ada 2 faktor besar mengapa literasi, kenapa membaca itu rendah di Indonesia ya. Yang pertama itu karena kebiasaan sejak dini yang tidak ditanamkan oleh keluarganya. Ini faktor keluarga, tidak dibiasakan ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah kebanyakan orang ketika membaca buku itu tidak tahu tujuannya. Untuk apa saya membaca buku? Itu tidak tahu. Contoh nih, pelajaran sejarah, kamu baca buku ini, tidak tahu kenapa saya harus baca buku ini gitu kan. Padahal ketika kita tahu bahwa saya mau belajar buku ini karena saya ingin mempelajari kenapa Bandung pada saat itu dikatakan Bandung Lautan Api. Nah, itu harus tahu goalnya, harus ada tahu tujuannya. Ya, jadi belajarlah, membacalah dengan tujuan. Oleh karena itu, Ibu di pertemuan ini ingin memberikan 3 tips sederhana bagaimana mengawali agar kita mulai menyukai membaca dan menulis. Yang pertama itu adalah kenali passion kalian. Anak-anak, passion itu tidak keluar dari diri kita. Pernah ya mendengar istilah passion ya? Nah, passion itu dicari. Contoh nih, saya ternyata suka menyanyi. Nah, kemudian saya punya tokoh idola. Tokoh idolanya adalah seorang Melly Goeslaw. Nah, ketika saya kemudian memiliki impian 20 tahun lagi saya yang akan menggantikan Melly Goeslaw. Nah, ketika seperti itu, impian itu akan terwujud ketika hanya mengatakan seperti itu. Itu nyaris tidak mungkin terwujud, tidak akan. Namun kemungkinan itu akan terwujud ketika kemudian kita mencari informasi mengenai seorang Melly Goeslaw. Bagaimana kehidupannya ketika bersama keluarga, bagaimana dia latihan setiap harinya. Tidak hanya itu, kita menguasai banyak macam-macam musik, kemudian lain-lain. Nah, itu akhirnya literasi anak-anak. Dan kalian akan tiba di sana. Jadi tips pertama yaitu kenali passion kalian.
Jadi ketika kemudian kalian sudah kenal, oh saya passionnya menyanyi. Nah awali karena belum terbiasa membaca buku yang lain, awali dengan seperti itu. Nah kemudian yang kedua, membaca, mencari informasi segala sesuatunya, entah literasi digital, entah literasi buku yang mengenai hal itu, mengenai musik, Melly Goeslaw, dan lain-lain. Itu dicari yang kedua. Nah kemudian yang ketiga ini terkait menulis, buat resumenya. Karena apa? Karena ketika kita sekedar membaca, ini pemahamannya tidak lebih dari 30%. Tetapi kita akan lebih paham ketika kita menuliskannya. Apa yang sudah kita dapatkan, tuliskan hal yang sederhana saja. Buat rangkuman, oh ternyata musik itu ada berapa jenis musik. Kemudian karena saya menyukai Melly Goeslaw, ternyata Melly Goeslaw melakukan hal ini nih, kiat-kiat suksesnya Melly Goeslaw. Nah kalian pasti, insya Allah pasti dapat apa yang kalian inginkan. Jadi yang pertama itu ya, yang kedua membaca buku, yang kemudian yang ketiga apa? Menulis apa yang sudah kalian baca. Ya, jadi mulai ketika kalian sudah terbiasa memulai membaca dari hal yang kalian suka, nanti lambat laun ketika kalian sudah melakukan 10.000 jam terbiasa membaca dan menulis, kalian akan bisa membaca dan menulis. Ingat, membaca dan menulis itu bukan keluar dari otomatis ada ya, tetapi karena dilatih. Jadi bisa karena terbiasa. Gitu. Nah, untuk sebelum diakhiri nih ya, Ibu ingatkan, mengapa membaca dan menulis itu penting. Ingat nih pepatah ini. Nah, ini di akhir sharing kita pada pagi hari ini. Ketika kalian ingin mengenal dunia, maka membacalah. Namun ketika kalian ingin dikenal dunia, maka menulislah. Baik, salam literasi, semoga sukses anak-anak. Selamat bertemu di Ekstrakir jika ingin belajar dan menulis di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.